Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Aprilianti Saya Sidra Hasana dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, saya akan menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Pertama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Tampak Rejo, Jombang, dan wafat pada tanggal 25 Juli 1947 di Jombang. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau juga pendiri dari pesantren Tebu Ireng yang merupakan pesantren terbesar di Jombang. Ayah beliau bernama Kiai Asy'ari yang merupakan pemimpin sekaligus pendiri dari pesantren Keras, dan ibunya bernama Nyai Halimah. Semenjak kecil beliau hidup di lingkungan pesantren Gedang bersama para santri. Kemudian pada saat umurnya menginjak 5 tahun, beliau meninggalkan Gedang berpindah ke Keras disebabkan ayahnya sedang membangun pesantren baru. Setelah 15 tahun berlalu, beliau meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah sebanyak 4 kali. Yang pertama dengan Nafisyah, yang merupakan anak dari Kiai Yakub. Beliau membawa Nafisah dan mertuanya ke Tanah Suci atau Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi kemudian beliau memutuskan menetap di Mekah untuk menuntut ilmu. 7 bulan setelah itu, Nafisah wafat karena melahirkan anak bernama Abdullah. Namun 40 hari kemudian putranya pun meninggal dunia. Oleh sebab itu, Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia. Beberapa lama kemudian, sekembalinya dari Mekah, beliau menikah dengan Khadijah, yaitu anak dari Kiai Ramli dari Karangkates, Kediri. Pernikahan tidak bertahan lama disebabkan setelah 2 tahun pernikahannya, Khadijah meninggal dunia. Untuk yang ketiga kalinya, Kiai Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan perempuan bernama Nafikah. Yang pertama Nafisyah, kalau yang ketiga Nafikah, yang merupakan anak dari Kiai Ilyas. Dari pernikahan itu melahirkan 10 orang anak. Yang pertama Hanah, Qoriyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubadillah, Masrullah, dan Muhammad Yusuf. Pernikahan yang ketiga pun berakhir di tengah jalan sebab istri beliau meninggal dunia sama seperti istri-istri sebelumnya. Sepeninggalan Nafisyah, Kiai Hasyim menikah lagi dengan Masrullah yang merupakan putri dari Kiai Hasan, pengasuh pesantren Kaburejo, Pagu, Kediri. Dari hasil pernikahan tersebut, beliau memiliki 4 orang anak: Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Pernikahan dengan Masrullah ini pernikahan terakhir bagi Kiai Hasyim Asy'ari hingga akhir hayatnya. Yang selanjutnya yakni perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Beliau yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh yang begitu kuat sampai beliau ini menarik perhatian para penjajah. Baik Belanda maupun Jepang, mereka berusaha untuk merangkul Kiai Haji Hasyim Asy'ari berada di pihak mereka. Di antaranya, beliau pernah dianugerahi bintang jasa pada tahun 1937. Namun, beliau menolak anugerah tersebut dari para penjajah itu. Malahan, beliau pernah membuat Belanda kelimpungan, yakni yang pertama, beliau pernah menfatwakan bahwasannya melawan para penjajah Belanda itu merupakan jihad, yakni secara singkatnya itu jihad adalah perang suci. Namun secara istilahnya jihad bisa dibilang ialah berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan sesuatu
atau menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan keadilan, menegakkan agama agar agama tetap kokoh, terutama agama Islam. Setelah beliau menfatwakan hal tersebut bahwasannya menyerang Belanda itu adalah jihad gitu, Belanda kemudian sangat kerepotan karena setelah fatwa tersebut banyak sekali perlawanan gigih dari rakyat Indonesia untuk melawan para Belanda di mana-mana. Lalu yang kedua, beliau pernah mengharamkan naik haji memakai kapal Belanda. Fatwa tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan disebarluaskan oleh Kementerian Agama secara luas. Keruan saja, Van der Plas, yakni penguasa Belanda, menjadi bingung karena banyak dari umat Islam yang telah mendaftar untuk menaiki kapal itu banyak sekali yang tidak jadi. Ini mereka membatalkan pesanan mereka untuk menaiki kapal Belanda. Lalu dalam biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau pernah ditangkap oleh Jepang dan dipenjarakan selama 3 bulan pada tahun 1942. Entah apa alasannya, tapi kemungkinan alasannya itu adalah karena beliau tidak kooperatif terhadap para penjajah, yakni beliau itu tidak bisa diajak untuk bekerja sama dengan para penjajah, sehingga Jepang menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Uniknya, selama beliau dipenjarakan, banyak dari santri beliau yang secara sukarela untuk menyerahkan diri kepada para penjajah untuk istilahnya apa ya, untuk dipenjarakan bersama dengan beliau gitu. Bahkan dalam suatu adegan film di situ banyak sekali santri yang protes dan rela ditembak oleh para penjajah Jepang gitu karena ingin beliau bebas. Masa awal perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng bersamaan dengan semakin represifnya perlakuan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pasukan Belanda tidak segan-segan membunuh rakyat Indonesia siapapun itu yang menentang undang-undang penjajah. Pesantren Tebu Ireng pun tak luput dari sasaran represif Belanda. Pada tahun 1913 Masehi, Intel Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebu Ireng. Namun pencuri tersebut ditangkap oleh para santri dan dikeroyoki, dipukuli hingga tewas. Jadi pencurinya itu tewas ya. Karena peristiwa tersebut, Belanda mengambil kesempatan untuk menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas tindakan pembunuhan yang ia lakukan. Namun, karena beliau ini piawai dengan peraturan-peraturan penjajah, yakni peraturan Belanda, beliau bisa bebas dari tuduhan pembunuhan tersebut. Belum puas dengan cara adu domba, Belanda kemudian mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk memporak-porandakan pesantren yang berdiri 10 tahunan itu. Dan pesantren berhasil diporak-porandakan. Bahkan kitab-kitab yang berada di Tebu Ireng itu diantaranya ada yang dibakar ya. Jadi sampai dibakar. Perlakuan represif Belanda ini terus berlangsung hingga masa-masa revolusi fisik tahun 1940-an. Pada bulan Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, dekat Bandung, sehingga secara de facto dan de jure kekuasaan Indonesia berpindah ke tangan penjajah Jepang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlawanan Kiai Hasyim Asy'ari kepada para penjajah. Penduduk Jepang menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang menggabungkan antara kebijakan represif dan kooptasi. Represif itu tindakan melakukan penekanan, penahanan, dan penindasan. Kooperatif itu unsur-unsur
baru dalam kepemimpinan, menerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan agar tidak menimbulkan konflik yang bisa merusak suatu organisasi. Kenapa Jepang menggabungkan kooperasi dan represi? Karena untuk memperoleh dukungan para pemimpin muslim. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta sejumlah anak dan kerabatnya. Kenapa ditahan? Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak melakukan sekresi, yaitu kewajiban berbaris dan membungkuk badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi sebagai simbol penghormatan kepada Kekaisaran Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Tentu Kiai Hasyim Asy'ari menolak aturan tersebut, sebab hanya Allah yang wajib disembah, bukan manusia. Akibatnya Kiai Hasyim Asy'ari ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, Surabaya. Selama dalam tahanan, Kiai Hasyim Asy'ari mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangannya menjadi patah, tak dapat digerakkan. Selanjutnya adalah perlawanan dengan Belanda pasca kemerdekaan. Resolusi jihad ditandatangani di kantor NU Bubutan, Surabaya. Akibatnya, meletuslah Perang Rakyat Semesta dalam pertempuran 10 November 1945 yang bersejarah itu. Umat Islam yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata yang apa adanya untuk melawan pasukan gabungan Nika dan Inggris. Peristiwa 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Jika kalian ingin mengetahui Kiai Haji Hasyim Asy'ari secara mendalam, kalian bisa membaca buku biografi yang ditulis oleh Aguk Irawan dengan judul buku Penakluk Badai. Di situ banyak sekali orang yang merekomendasikan untuk membaca biografi beliau karena mungkin di situ informasi beliau itu sangat lengkap ya. Saya lihat di beberapa sosial media, yakni salah satunya di Twitter, itu banyak sekali yang merekomendasikan buku biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk dibaca. Lalu tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sudah difilmkan dengan judul film tersebut ialah Sang Kiai. Kamu boleh cek di Google gitu, Sang Kiai. Nah, di situ isinya adalah tentang perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut saya itu filmnya bagus. Kesimpulan yang bisa didapatkan dalam presentasi ini adalah kita sebagai generasi bangsa melihat perjuangan, perlawanan, dan pergerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu patut dicontoh. Kita harus mencontoh sikap beliau yang menjunjung tinggi agama beliau dan menjunjung tinggi agama kita, menjunjung tinggi kebenaran juga. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjunjung tinggi agama kita, ya, lalu menjunjung tinggi negara kita dan menjunjung tinggi kebenaran. Cukup sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.